Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Anak-anakku yang hebat, yang kreatif. Semoga kalian selalu sehat, dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 2, subtema 1, muatan IPS, materi kegiatan ekonomi. Nah, anak-anakku semuanya, marilah kita mulai dengan pembahasan pertama, bahwa kompetensi dasar dari muatan IPS adalah menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi. 2. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis usaha ekonomi. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan jenis usaha di lingkungan sekitar tempat tinggal. Keadaan kondisi geografis Indonesia beragam, ada wilayah daratan dan wilayah perairan. Ini kita sudah bahas kemarin. Nah, ini keadaan seperti ini, maka menyebabkan jenis kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia juga beragam. Nah, anak-anak semuanya, apakah kegiatan ekonomi itu? Pasti kalian sudah tahu dan sudah membaca buku. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bidang usaha kegiatan ekonomi. Bidang usaha kegiatan ekonomi yang pertama adalah bidang pertanian atau agraris. Karena sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Apa saja jenis usaha yang ada di dalam bidang pertanian? 1. Yaitu pertanian. Apa hasil pertanian? Nah, hasil pertanian ada padi, jagung, kedelai, dan buah-buahan atau sayur-sayuran. Kemudian jenis usaha yang kedua adalah perkebunan. Apa hasil dari perkebunan? Nah, ini ada perkebunan karet, kelapa sawit, tebu, dan ada perkebunan tembakau. Kemudian jenis dari kegiatan ekonomi pertanian yang ketiga adalah peternakan. Peternakan adalah usaha membudidayakan hewan ternak. Pembudidayaan hewan ternak dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peternakan hewan besar. Apa itu peternakan hewan besar? Yaitu peternakan seperti sapi, kuda, dan kerbau. Kemudian peternakan hewan kecil. Peternakan hewan kecil adalah 1. Kambing, ada kelinci, dan ini adalah domba atau biri-biri. Kemudian yang ketiga adalah peternakan, ada itik, ada ayam, ada burung puyuh. Ini termasuk peternakan hewan unggas.
Hasil peternakan. Apa yang dimanfaatkan dari hasil peternakan? Yang dimanfaatkan adalah satu, bisa daging. Kalau sapi itu bisa hasil peternakan, bisa daging, bisa susu, ada telur, kemudian ada kulit. Ini biasanya kulit sapi atau kulit kambing. Ini bisa dijadikan manfaat. Inilah hasil dari peternakan. Kemudian bidang pertanian atau agraris yang keempat adalah perikanan. Nah, perikanan ini ada perikanan darat. Yang termasuk perikanan darat itu adalah budidaya ikan di waduk, kolam, sungai, atau tambak. Contohnya adalah lele, budidaya lele. Kemudian ada budidaya ikan nila, ada budidaya ikan mas. Kemudian perikanan laut. Apa itu perikanan laut? Itu adalah budidaya ikan laut. Contohnya ada ikan tongkol, ada ikan kakap, ada ikan tuna. Ini adalah budidaya ikan laut. Nah, sekarang kita lanjutkan bidang usaha kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu bidang perindustrian. Industri yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Industri dibagi dua, ada industri rumah tangga dan ada industri besar. Apa perbedaannya? Industri rumah tangga dilakukan perorangan atau sedikit orang. Sedangkan kalau industri besar itu dilakukan oleh pabrik. Kemudian industri besar itu modalnya juga besar. Industri rumah tangga modal kecil. Kemudian industri rumah tangga dikerjakan dengan tangan atau tanpa mesin. Sedangkan kalau industri besar dikerjakan dengan peralatan modern dan tenaga kerjanya pun banyak. Apa contohnya industri rumah tangga? Ya, contoh industri rumah tangga seperti kerajinan anyaman, pembuatan tahu atau tempe, atau kerajinan keramik. Contoh industri besar, contohnya adalah industri alat-alat elektronik atau industri makanan besar atau makanan kaleng. Kemudian bidang usaha ekonomi yang ketiga adalah bidang perdagangan. Bidang perdagangan adalah perdagangan kegiatan jual beli. Perdagangan ada perdagangan kecil. Apa itu perdagangan kecil? Biasanya pedagang kecil itu menjual barang dengan cara eceran. Kemudian yang kedua, pedagang kecil itu memperoleh barang dari pedagang besar. Yang ketiga, pedagang kecil biasanya membuka usaha di rumah atau di sewa tempat. Contohnya ada warung, toko kelontong, pedagang kaki lima, pedagang asongan, itu adalah termasuk pedagang kecil. Yang kedua adalah pedagang besar. Pedagang besar itu menjual barang dengan jumlah banyak. Kemudian cara memperoleh barang langsung dari pabrik.
Yang ketiga, pedagang besar biasanya sebagai agen langsung dari pabrik. Yang keempat, pedagang besar biasanya disebut dengan grosir. Contoh pedagang besar misalnya supermarket, penyalur suku cadang kendaraan bermotor, itu adalah merupakan pedagang besar. Kemudian bidang usaha yang keempat adalah bidang jasa. Jasa yaitu usaha mengandalkan keahlian yang bertujuan untuk membantu orang. Contohnya guru. Nah, guru ini akan memberikan jasa mengajar. Yang kedua, dokter. Dokter ini akan memberikan pelayanan kepada pasien. Yang ketiga, contohnya jasa adalah sopir. Nah, sopir ini akan melayani penumpang, mengantarkan sampai tujuan. Nanti apa yang didapatkan dari jasa yang mereka berikan, nanti akan diberikan imbalan uang. Kemudian bidang usaha yang kelima adalah pertambangan. Pertambangan yaitu usaha yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Pengelolaan dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertambangan-pertambangan yang besar. Hasilnya nanti akan digunakan untuk kebutuhan dalam negeri. Contoh pertambangan besar yaitu pertambangan minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, ini yang mengelola pemerintah, yang digunakan untuk keperluan atau kebutuhan dalam negeri. Pertambangan yang dikelola oleh masyarakat biasanya adalah penambangan berskala kecil. Contohnya tambang pasir, tambang intan. Ini dikelola oleh masyarakat. Bidang usaha kegiatan ekonomi yang keenam adalah pariwisata. Pariwisata kegiatan pengelolaan keindahan alam yang dimanfaatkan sebagai daerah wisata. Memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur bangunan, benda bersejarah, serta hasil kreativitas. Ini adalah pemanfaatan dari keindahan alam. Kemudian, biasanya jenis usaha dari pariwisata itu ada pemandu wisata, membuka penginapan atau hotel dan losmen, penyewaan transportasi, dan penjualan souvenir. Ini adalah jenis usaha yang ada di bidang pariwisata. Nah, sektor pariwisata ini biasanya merupakan bidang jasa. Contohnya pemandu wisata. Pemandu wisata ini bisa digolongkan juga dalam jenis bidang jasa karena dia memberikan keahliannya, kemudian nanti mendapatkan imbalan uang. Nah, anak-anakku semuanya, ini adalah bidang usaha kegiatan ekonomi masyarakat. Ada 6 bidang, kemudian dalam setiap bidang pasti punya jenis-jenis usahanya. Nah, anak-anakku, terima kasih saya ucapkan. Semoga video ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya, lebih paham
dan tetap semangat jaga kesehatan. Bus akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.